semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk tema di video kali ini yaitu orang yang akan hadir di bulan Juli. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir. Kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke ya teman-teman semuanya, seperti biasanya di sini untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Dan dimana ketika nanti Clarissa ya menshuffle kartunya yang seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini ya. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Oke, kartunya kecampur. Oke. Sebentar akan Clarissa tata terlebih dahulu ya. Nah, oke teman-teman, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap-tiap masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian pas atau sesuai sama kalian ya. Dan buat yang memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu.
Kita singkirkan untuk pilihan pel yang ketiga dan kedua, karena akan kita fokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu orang baru yang akan hadir di bulan Juli. Kalau di sini yang saya lihat energinya ya, mungkin dari ciri-ciri fisik dia yang jelas orangnya itu mungkin seumuran dari kamu. Dan yang jelas ini adalah yang saya lihat murni energi yang saya lihat ini sepertinya dari masa lalu gitu, bukan dari masa lalu ya, dalam artian tuh mungkin ada yang dari masa lalu, ada yang juga itu dari masa lalu, tetapi kayak kalian dulu itu sejatinya tuh belum pernah jadian, belum pernah mengenal mungkin ya, atau mungkin ya sekedar kontekan biasa gitu. Cuman entah kenapa ya kayaknya mungkin kayak tiba-tiba langsung energinya kamu dan dia itu langsung stuck gitu aja. Artinya itu kayak ya kayak mungkin karena saking sama-sama sibuknya, atau mungkin sama-sama terlalu fokus sama pekerjaan gitu, yang sehingga membuat kalian satu sama lain tuh jadi stuck komunikasi gitu, jadi terhenti. Cuman kalau di sini yang saya lihat ya, mungkin si orang ini dulunya itu yang saya lihat itu benar-benar masih menyimpan kontak kamu. Cuman orang ini tuh ya namanya mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan dia sendiri, terlalu sibuk dengan urusan dia sendiri. Jadi yang saya lihat, jadi kayaknya seolah-olah itu jadi sedikit lupa gitu. Lupa maksudnya itu kontak kamu, nomor kamu. Cuman yang saya lihat memang nomor kamu itu masih disimpan sama dia gitu. Dan akhirnya yang saya lihat entah kenapa di suatu momen kayaknya orang ini tuh lagi nginget kamu deh gitu. Lagi nginget kamu itu dalam artian yang kayak gini, nih orang dulu kemana ya gitu, padahal dulu kayaknya saya sering komunikasi sama dia deh gitu, kayaknya nih orang itu asik gitu ketika diajak ngobrol dulu gitu, nih orang juga intinya itu bener-bener intinya saya seneng lah gitu menjalin komunikasi dengan dia. Dan pada saat itu yang saya lihat kamu juga sepertinya eh, juga sepertinya tuh kayak nyambung gitu loh sama dia. Cuman ya entah kenapa, karena mungkin aktivitas pekerjaan masing-masing, atau mungkin juga ada hal lain yang harus dikerjakan, sehingga ya kayak yang awalnya itu komunikasi lancar gitu. Terus kemudian yang kedua itu agak renggang karena mungkin ya itu yang saya lihat masalah pekerjaan atau kesibukan masing-masing. Jadi kayak sehingga bener-bener yang Clarissa lihat tuh bener-bener yang kayak jadi stuck komunikasi gitu loh. Padahal jika dilihat maaf ya Sheki, padahal jika dilihat-lihat dari energi kartunya, orang itu sejatinya tuh nggak ada masalah sama kamu gitu loh. Dan orang ini tuh sebenarnya dulu itu kayaknya itu ya dibilang suka sih suka, cuma energi cinta dia itu masih belum terlihat jelas karena mungkin pendekatannya pun juga singkat, komunikasinya pun juga masih singkat gitu. Tapi yang saya lihat memang orang ini tuh sepertinya ya kayak menyimpan hati dulunya gitu, karena ya gara-gara stuck komunikasi tersebut, kesibukan masing-masing, jadi sehingga lupa gitu, lupa akan pendekatan tersebut. Jadi kayak lebih bener-bener yang kayak gimana ya gitu, kayak bener-bener yang saya lihat tuh bener-bener intinya tuh langsung pas komunikasi gitu, tanpa komunikasi, tanpa saling sapa apapun. Tapi yang saya lihat ya, justru energi orang ini tuh kayaknya lagi entah di suatu momen itu nginget-nginget kamu gitu. Jadi kayak bener-bener akhirnya nantinya orang ini tuh akan menghubungi kamu lagi. Dan di situ nanti kamu juga bingung gitu, nih orang siapa ya gitu, karena orang ini tuh nggak langsung nantinya komunikasi sama kamu itu langsung nggak memberitahu bahwa diri dia itu siapa gitu, tapi kayak bener-bener pelan-pelan banget gitu, yang kayak biar menjadi surprise atau kejutan mungkin ya, biar kamu menebak-nebak gitu, ini sebenarnya siapa sih gitu, ini orang siapa, karena nggak ngaku gitu, tapi sebenarnya ini adalah orang yang dulu pernah komunikasi sama kamu. Jadi seperti itu. Terus juga yang saya lihat di sini orangnya sih memang kayak bener-bener saat ini tuh sedang free mungkin ya, atau mungkin ya setidaknya orang ini memang sedang membutuhkan intinya seseorang pendamping hidup gitu. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat buat kamu bisa lebih intens lagi berkomunikasi dengan dia. Ya karena yang saya lihat gitu,
dulu itu sebenarnya fine-fine aja kalau misalnya ya komunikasi itu bisa berlanjut sampai sekarang gitu. Cuman kan karena memang terstuck, jadi ya mungkin di awal komunikasi kamu menjalin dengan dia kembali yang kedua ini, mungkin kamu terasa terlihat canggung atau gimana. Ya wajar lah gitu, namanya aja yang dulu sering komunikasi sekarang tidak komunikasi, jadi seperti itu. Terus hmm, jika dilihat di sini ada kartu Queen of Swords, Five of Pentacle, Eight of Pentacle, Three of Cup, dan Ten of Cup. Secara basically memang terlihat ya, kayaknya orang ini tuh bener-bener dulunya itu menyimpan banyak harapan sama kamu. Ini tuh kayak bener-bener tujuan orang ini dulu memang kayak deketin kamu itu memang ya dia ingin mendapatkan pasangan baru gitu loh. Ingin mendapatkan pasangan baru, ya memang waktu dia udah saatnya untuk maksudnya tuh mungkin menikah atau mungkin ya sudah berpikir ke jenjang yang lebih serius lah ya gitu. Karena jika dilihat dari umur gitu, kayaknya dari mungkin keluarga dia, dari lingkungan dia juga sudah waktunya mendesak dia untuk yang kayak lo nih lo umur kamu tuh sudah segini gitu. Ini udah waktunya buat kamu itu untuk membina rumah tangga, untuk merit gitu. Sampai akhirnya ya benar-benar yang saya lihat orang itu menjalin komunikasi dengan kamu gitu. Tapi ya mungkin karena kesibukan masing-masing, kesibukan satu sama lain, sehingga ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, komunikasi kalian tuh jadi terstuck, jadi terhenti. Dan ini tuh sebenarnya dulu itu juga membuat kamu sebenarnya cukup merasa sedih kali ya, karena di sini yang saya lihat kamu pada saat dulu itu juga intinya tuh juga berharap sama dia bahwa orang ini tuh nantinya bisa ngebawa kamu itu ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi entah kenapa kok jadinya kayak seolah-olah itu semakin hari semakin renggang, dan intinya tuh no komunikasi, nggak ada komunikasi sama sekali antara kamu dan dia. Bahkan kamu juga sepertinya dulu itu sempat berpikir sih menunggu-nunggu gitu, kapan ya nih orang itu bener-bener intinya tuh datang menghubungi aku kembali. Cuman karena ya orang ini nggak menghubungi kamu lagi, jadi seolah-olah itu ya sampai kamu lupa sendiri sama dia gitu. Bahkan yang saya lihat justru kamu malah terbesit sama kedatangan orang baru-baru lagi gitu, yang membuat dia itu jadi intinya tuh tertumpuk sama orang-orang baru gitu. Jadi kayak bener-bener ya kamu lupa gitu. Tapi entah kenapa di suatu momen, dikala orang ini mungkin merasa sendiri, eh mungkin merasa hati dia itu galau, membutuhkan suatu hiburan, membutuhkan pasangan kali ya. Karena yang saya lihat ya orang ini tuh tipe orang pekerja keras, yang artinya tuh memang waktu dia itu lebih banyak dia fokuskan untuk pekerjaan, sampai untuk mencari jodoh aja kayaknya tuh sampai lupa gitu loh. Jadi yang saya lihat di sini tuh kayak bener-bener ada suatu momen ketika mungkin orang ini sedang merenung, sedang sendiri, muncullah nama kamu di dalam benak otak dia, di dalam pikiran dia, yang membuat wah dulu mana ya gitu. Nomor maksudnya itu kontak orang ini gitu. Dulu itu padahal saya tuh kayak ingin memiliki tujuan niat untuk ngedeketin dia, untuk ya benar-benar saya ingin serius sama dia gitu. Tapi mungkin ya dia itu sadar diri lah ya. Maksudnya itu sadar diri atas kesalahan dia, mungkin karena dulu itu sering terlalu banyak sibuk waktu dia untuk pekerjaan, terus juga mungkin banyak waktu dia tersita untuk hal lain. Jadi kayak sehingga bener-bener
komunikasi sama kamu itu jadi jarang sampai akhirnya terstuck. Jadi orang ini bener-bener mikir gitu loh saat ini, wah bagaimana ya gitu, nomor dia mana ya, padahal nomor kamu itu intinya itu masih disimpan, belum diblokir, belum dihapus dari kontak dia. Cuman ya mungkin karena kesibukannya menyita dia, jadi sehingga orang ini tuh tidak intinya tuh tidak sempat menghubungi kamu. Dan saat ini yang saya lihat yang akan dia lakukan, ya orang ini tuh sudah nemu kontak kamu, cuman ya orang ini sepertinya tidak memiliki keberanian untuk menghubungi kamu gitu, takutnya nanti kamunya tuh marah, takutnya gimana. Cuman yang saya lihat ya seiring proses ini berjalan, ini kan terlihat ada proses berjalan, ya orang ini tuh mau gitu, mau menghubungi kamu, cuman orang ini nggak langsung terus terang transparan sama kamu bahwa dia ini siapa gitu loh. Cuman yang kayak ngebuat kamu itu jadi penuh tanda tanya dan penasaran sama dia gitu, karena nantinya kamu gini, nih kamu ini siapa sih gitu, kok ditanya-tanya nggak ngaku juga gitu. Nih orang itu nantinya tuh akan, ya mungkin masih inget nggak gitu, atau mungkin gimana nggak gitu, atau mungkin yang intinya bagaimana lah gitu, yang membuat kamu itu jadi semakin tertantang untuk ingin tahu nih orang gitu. Tapi lama-lama orang ini tuh akan ngaku juga kok gitu sama kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, ya mungkin di saat dulu kamu dan dia itu belum sempat untuk bertemu. Tapi yang saya lihat di sini ada kartu Three of Cup, yang artinya ya kemungkinan besar orang ini tuh akan mengajak kamu bertemu di kesempatan dia yang kedua ini gitu. Bener-bener ngajak, maaf ya dulu kan kita itu bener-bener, saya akui dulu itu saya salah gitu, karena waktu saya banyak tersita untuk pekerjaan gitu. Tapi saya harap kamu itu nggak nolak keinginan aku saat ini gitu, untuk misalnya itu ngajak kamu dinner, ngajak kamu istilahnya walaupun bukan dinner, ngajak kamu itu benar-benar ketemu yang secara intens gitu. Ya biar intinya tuh lebih saling tahu dan mengenal satu sama lain gitu. Ya kan yang kemarin pertemuan kalian tuh tertunda karena mungkin urusan pekerjaan dia atau hal lain. Dan nantinya gitu, di bulan ini yang saya lihat orang ini tuh entah di pertengahan bulan ini atau di akhir bulan ini, yang jelas orang ini tuh akan mungkin ngajak kamu itu bertemu gitu loh. Dan kamu itu nantinya tuh kan bener-bener seneng banget gitu, karena ya selama ini kamu juga sebenarnya itu nunggu-nunggu dia juga, maksudnya tuh berharap dia ini datang menghubungi kamu kembali. Ternyata tanpa kamu memohon sama dia pun, tanpa kamu berharap sama dia pun, akhirnya orang ini tuh datang tanpa disuruh gitu loh. hmm, eh, coba Clarissa lihat juga. Jadi benar-benar orang itu yang saya lihat tuh benar-benar sih sebenarnya tuh kayak banyak menyimpan perasaan sama sama kamu gitu loh dulunya itu. Cuman ya mungkin kayak orang itu memang kayaknya nggak ada salah sama kamu, nggak ada energi untuk maksudnya itu meninggalkan kamu. Jadi mungkin kayak bener-bener murni karena pekerjaan dia. Jadi atau mungkin kesibukan dia. Jadi sehingga kayak komunikasi dengan kamu itu yang semula intens jadi renggang, terus terhambat sampai akhirnya stuck no komunikasi gitu. Wah kartunya ada kartu The Fool, bagus. Mhm. Nine of Pentacle, keren sih dari kartunya, aku bacanya juga seneng. Ada kartu Two of Cup juga, di kartu Six of Pentacle. Secara literally orang ini keren sih menurut saya. Di sini sih terlihat gitu ya dari kartunya itu bener-bener memang pada saat dulu itu kayaknya kamu dan dia itu nggak ada masalah. Cuman yang kayak mungkin waktu pekerjaan itu yang menyita komunikasi kalian gitu. Yang semula biar seandainya gitu ya, misalnya nggak ada urusan pekerjaan yang terlalu menyita waktu, ya komunikasi kalian itu akan berjalan lurus gitu.
Dan tapi entah kenapa, ya mungkin kita juga harus tahu diri dan memahami dia, sibuknya apa dia gitu. Dia juga bukan tipe orang yang bener-bener yang santuy masalah pekerjaan gitu, bukan. Jadi kayak bener-bener ya, nih orang itu yang saya lihat waktu dia tersita karena untuk pekerjaan. Tapi ya kayaknya di bulan ini orang ini tuh akan intinya tuh menghampiri kamu gitu secara perlahan, yang artinya tuh menghampiri secara pelan-pelan, gak langsung yang menemukan kontak person kamu langsung tiba-tiba nih orang itu langsung buru-buru ayolah gitu, minggu depan ayo kita ketemu, atau intinya tuh ayo besok kita ketemu gitu. Ya nggak langsung gitu, jadi kayak bener-bener ya secara perlahan orang ini akan hadir menghubungi kamu kembali dan akan mengajak kamu itu bertemu. Terus juga di sini terlihat kok dari kartunya, misalnya orang ini tuh intinya tuh menghubungi kamu kembali gitu. Kayaknya kamu bakal welcome menerima kehadiran dia kembali deh gitu. Karena ya memang jika dilihat kamu dan dia ini benar-benar nggak ada energi untuk yang dulu itu memiliki masalah yang berat gitu, yang artinya sampai terpendam, sampai jadi dendam, sampai jadi marah, amarah itu tidak ada karena mungkin ya waktu pekerjaan tadi gitu. Jadi benar-benar kayak otomatis ya kamu kan juga dulunya itu sebenarnya berharap biar nih orang itu cepet-cepet menghubungi kamu kembali. Cuman kan mungkin karena waktu pekerjaan dia yang membuat ya jadi nggak bisa bertemu gitu loh, nggak bisa komunikasi. Tapi setelah yang saya lihat orang ini tuh akan menghubungi kamu kembali dan ngajak kamu bertemu gitu. Yang saya lihat kamu itu akan merasa welcome sama dia. Kamu akan merasa oh ya ternyata kamu nih nongol juga, kemana gitu. Aku juga kemarin tuh sempat bertanda tanya gitu, saya ini salah apa atau bagaimana kok sehingga kamu itu dulu nggak ada komunikasi sama sekali sih sama aku gitu. Dan disitulah yang saya lihat ya orang ini akan menjelaskan sedetail-detailnya sama kamu bahwa memang sepertinya itu kayak dari pas live dia ke belakang kemarin nggak bisa menghubungi kamu itu karena murni ada urusan lain dan pekerjaan lain yang menyita waktu dia. Jadi seperti itu. Uh, so sweet sih di sini ada kartu Two of Cup yang artinya ya memang terlihat ya diperkuat dengan kartu yang ini gitu. Ya orang ini tuh cepat atau lambat gitu. Kan mungkin orang ini tuh akan menghubungi kamu itu di bulan ini gitu. Cuman yang saya lihat diperkuat dengan kartu ini, yang saya lihat ya harapan buat kamu dengan dia bertemu secara langsung itu sangat tinggi gitu. Karena di kartu yang sebelumnya juga yang saya lihat itu sama. Dan kayaknya di pertemuan langsung itu orang ini tuh bakalan mengungkapkan perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu deh gitu. Dan nantinya itu kamu akan merasa wah nih orang tuh ternyata romantis ya gitu. Di sisi maksudnya tuh kayak ada hikmah yang bakalan kamu ambil dari stak komunikasi yang cukup lama dengan dia gitu. Jadi artinya itu kayak bener-bener ya nih orang itu akhirnya akan menemui kamu secara langsung. Terus juga ini itu bener-bener yang kayak nembak kamu lah ya gitu, menyatakan bagaimana isi hati dan perasaan dia itu yang sesungguhnya sama kamu. Karena ya di sini yang saya lihat ada kartu The Fool ini gitu loh. Kartu The Fool ini kan jika dilihat adalah ya orang ini tuh berharap melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu dan yuk kita bareng-bareng sama mewujudkan apa yang kita sama-sama yang kita inginkan di masa yang akan datang ini. Jadi kayak bener-bener ya sudah gitu, melupakan yang sudah terjadi di masa lalu dan membuka hubungan baru bersama kamu gitu. Karena di sini yang saya lihat, oh my god gitu loh, bener-bener yang kayak fantasi nih orang, ya bukan fantasi ya, mungkin lebih ke harapan gitu. Karena ya jika dilihat dari segi usia, memang dari segi usia sudah menuntut dia untuk ya dia segera memiliki pasangan gitu. Dan yang saya lihat itu orang ini sudah dari keluarga dia juga sudah banyak didesak, dari teman-teman dia juga banyak mendukung dia untuk cepet-cepet merit gitu. Karena di sini dari kartunya itu loh, kayak orang ini tuh bener-bener kepingin cepet-cepet bisa membina rumah tangga bersama kamu, ininya tuh membangun keluarga kecil yang harmonis, yang rukun, yang bahagia. Dari kartunya terlihat itu. Ya mungkin sih orang berkata itu halu gitu. Mungkin ya kayak
ya mungkin halu atau bagaimana gitu. Cuman enggak gitu. Yang saya lihat kamu pun juga sepertinya sudah waktunya ya untuk, mungkin kamu juga sudah waktunya untuk merit, atau mungkin bener-bener yang kayak sudah waktunya untuk menikah lah gitu. Jadi kamu dan dia itu kayak bener-bener pas gitu loh. Cuman kan ya, kita anggap saja waktu yang stuck kemarin itu adalah proses yang diberikan Tuhan untuk, ya intinya itu memaknai rasa kehilangan satu sama lain gitu loh. Jadi yang kayak kedepannya itu, ya kalian kalau bisa jangan hilang-hilangan kayak gini lagi gitu. Terus juga dari sini, oke, sebentar saya lihat dulu. Audience, live review. Ada kartu angel terapi. Sebentar. Jika dilihat sih memang orang ini tuh bener-bener nggak ingin, maksudnya itu membahas masalah yang sudah-sudah terjadi, atau mungkin ya udah deh gitu, kita lupakan aja yang masa lalu, yuk kita membuka lembaran baru yang lebih fresh lagi, yang lebih happy lagi, yang lebih bahagia lagi daripada sebelumnya. Itu yang saya lihat. Terus juga di sini ada kartu angel terapi yang artinya ya mungkin pas live dari flashback ke belakang kemarin tuh kamu merasakan bener-bener intinya itu ya banyak beban juga, beban hidup dari mungkin keuangan, dari masalah karir, percintaan maupun semuanya gitu. Tapi yang saya lihat setelah hadirnya orang ini gitu, kayaknya orang itu kayak seolah-olah itu jadi angel terapi kamu gitu. Jadi kayak orang itu mampu menghealing kamu yang semula kamu itu murung, jadi kamu lebih bisa tersenyum lebar kembali gitu. Terus di sini Clarissa juga dapat melihat tuh yang kayak gini. Ini orang itu memang tipe orang yang benar-benar nantinya itu akan perhatian sama kamu, terutama masalah kesehatan kamu gitu loh. Jadi kayak benar-benar nih orang itu pasti bakal marah kalau misalnya ya kamu itu, misalnya kamu itu nggak boleh makan ini, terus kamu itu makan ini gitu. Orang ini bakal marah gitu kalau misalnya kamu nggak jaga kesehatan. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini tipe orang yang perhatian. Nantinya setelah orang ini datang, itu akan selalu memberikan perhatian khusus sama kamu. Misalnya mengingatkan kamu makan, mungkin perbanyak vitamin atau apa. Karena orang ini yang saya lihat bener-bener sayang dan juga perhatian sama kamu gitu loh. Jadi kayak bener-bener feel dari segala aspek itu dapat dari dia gitu. Misalnya dia penyayang, penyabar, juga orangnya sangat perhatian sama kamu. Dimana orang ini tuh nggak ingin kayaknya ngebuat kamu itu sakit deh gitu loh. Jadi kayak bener-bener misalnya kamu berbohong gitu ya, kamu sebenarnya nggak boleh makan ini, cuman kamu makan ini, terus kamu bilang sama dia aku nggak makan ini kok gitu. Orang ini bakal merasa bahwa diri dia, bahwa kamu itu kayak apa yang kamu katakan tuh nggak jujur sama dia gitu loh. Orang ini peka loh gitu loh yang saya lihat. Terus juga di sini ada kartu creative rating. Ya untuk saat ini sih sepertinya kamu sedang intinya tuh berdebar-debar gitu. Hati kamu sedang berdebar-debar menunggu datangnya orang ini, juga menunggu kapan orang ini tuh menghubungi kamu. Cuman yang saya lihat buat kamu sih sabar aja gitu. Saya yakin kok orang yang bersabar itu pasti akan menemukan buah kemanisan gitu loh, buah dari kesabaran tersebut. Dan apabila orang yang mungkin terlalu buru-buru, terlalu berambisi, pengen cepat-cepat mendapatkan pasangan, sehingga ya mereka itu tidak was-was gitu loh. Ada orang baru, is okay lah, take action aja. Ada orang baru yang intinya itu
kamu dijanji-janjikan ABC, take action aja gitu. Alhasil apa? Ya hubungan kalian tidak bisa berjalan lama karena kalian juga mengenalnya itu masih selapis, intinya itu nggak selapis demi selapis ya, artinya itu langsung semuanya gitu kamu sikat. Jadi ya jangan heran kalau misalnya orang ini ada sisi negatifnya di kemudian hari, karena ya kamu hanya memandang sisi positif dari dianya gitu loh, tanpa kamu tahu sisi negatifnya. Kalau orang yang akan hadir di bulan Juli ini kan, yang saya lihat bener-bener ya kamu dulu itu sebenarnya sudah ininya sudah kurang lebihnya itu kamu sudah paham lah karakter dia itu seperti apa, kamu sudah tahu lah gitu. Cuman karena mungkin pekerjaan dan waktu yang terlalu menyita dia itu yang membuat ya akhirnya terstuck gitu loh. Cuman energinya bagus. Terus di sini ada kartu Clairaudience. Wow, bagus ya. Orang ini tuh yang nantinya itu akan selalu menerangi hari-hari kamu gitu. Yang akhirnya tuh apa sih gitu? Ya, mungkin dari flashback belakang kemarin kan hidup kamu itu tidak penuh warna gitu. Didukung cinta yang berantakan, dari keluarga juga yang intinya itu ada permasalahan, terus dari pertemanan juga intinya itu kurang stabil. Jadi kayak intinya kan hidup kamu pada saat itu tidak penuh warna gitu. Dan yang saya lihat orang ini, orang yang akan hadir di bulan Juli ini gitu, orang ini tuh selalu ada waktu buat kamu itu di setiap momen kamu. Misalnya di saat kamu sedih, merasa kalut, mungkin merasa galau gitu ya, orang ini yang nantinya itu akan memberikan warna di dalam hidup kamu gitu. Jadi kayak kamu semakin lebih semangat lagi, kamu jadi lebih happy lagi dalam menjalani segala aktivitas gitu loh. Dan sekarang coba kita lanjut lagi. Yang selanjutnya Oke. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke. Jika dilihat dari kartunya sih sepertinya kalau ini berbeda gitu ya. Kalau ini benar-benar yang saya lihat ini orang yang nantinya ini adalah orang baru yang akan hadir di dalam kehidupan kamu dengan tujuan ya memang untuk mencari pendamping hidup, bukan pacar lagi. Ya mungkin sih kayak ini orang itu benar-benar yang kayak bukan model ta'aruf gitu, bukan ya, tapi kayak benar-benar nantinya tuh ya is okay lah kamu dan dia ini nanti akan pendekatan gitu. Cuman yang kayak pendekatannya mungkin juga tidak terlalu berbelit-belit, membutuhkan waktu yang menyita waktu yang cukup lama gitu. Karena yang saya lihat ya orang ini juga sama energinya sama nomor satu, cuman yang orang ini kan orang baru. Cuman yang saya lihat orang ini tuh kesamaan energinya dari yang nomor satu adalah orang ini memang benar-benar sudah waktunya dia mencari jodoh. Jadi dia mencari jodoh bukan mencari pacar gitu. Jadi perlu digarisbawain gitu. Jadi ya misalnya buat kamu yang ingin serius sama dia nantinya gitu, buat kamu yang ingin intinya mendapatkan hubungan yang serius, kamu pas sama dia gitu. Kenapa saya bisa bilang pas gitu? Ya karena yang saya lihat orangnya itu udah mapan. Orangnya pekerja keras, orangnya tanggung jawab, bersikap dewasa, dan orang ini tuh mampu mengimbangi pasangannya. Yang artinya apa sih gitu? Ya percuma juga dong gitu. Kamu mendapatkan suatu pasangan tapi nggak bisa ngimbangin kamu. Yang artinya ya kamu bakalan kalah karena bisa jadi gitu. Ego laki-laki dan perempuan tuh biasanya lebih besar seorang laki-laki. Yang artinya tuh apa gitu? Ya bisa jadi kamu akan kalah sama ego dia gitu. Alhasil kamu selalu merasa salah, kamu merasa selalu dipersalahkan. Cuman yang saya lihat ya, untuk orang itu bagus, energinya itu sangat positif loh. Yang artinya pekerja keras juga bisa. Dari segi kemapanan juga sudah terlihat.
Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga powerful, energik, yang artinya tuh nggak terlihat loyo, bener-bener yang kayak orang itu mampu membawa energi positif di dalam hidup kamu gitu. Jadi mungkin yang semula kamu itu nggak energik dalam menjalani aktivitas, setelah kamu kenal dengan dia gitu, kamu seolah-olah itu mendapatkan energi baru gitu yang masuk dari dia gitu. Jadi benar-benar yang semula kamu itu tipe orang yang nggak semangat gitu, yang ini itu males-malesan gitu. Terus yang kayak orang itu mampu memberikan gambaran atau motivasi terhadap diri kamu bahwa hidup itu harus semangat gitu loh. Hidup itu harus ada yang diraih, ada pencapaian yang ingin kamu dapatkan gitu. Jadi kayak seolah-olah ya kamu jadi tertantang gitu. Tertantang untuk apa sih gitu? Ya bener-bener ingin bersama dia gitu. Ingin mengenal dan mengarungi sisi terdalam dia. Itu juga orang ini yang saya lihat, orang ini mampu memberikan warna di dalam hubungan, yang artinya kan ada biasanya tuh yang kayak bener-bener apa ya, suatu pasangan atau mungkin apa sih ya, bukan suatu pasangan, suatu hubungan itu yang kayak terlalu monoton gitu. Jadi akhirnya kan ngebawainnya tuh bosen. Nah, kalau orang ini tuh kayak mampu berinovasi gitu loh, kayak mampu berpikir bahwa hubungan ini masa iya gini-gini aja, kita harus memberikan warna, sentuhan warna di dalam hubungan ya biar kita sama-sama ngejalaninnya ini nggak bosen gitu. Karena yang saya lihat jujur ya, kamu itu tipe orang yang nggak terlalu suka terlalu monoton di dalam suatu hubungan, yang artinya itu dibawa terlalu serius-serius gitu. Karena yang saya lihat di sini, kamu pernah terjebak dalam situasi yang monoton seperti itu. Kamu bawaannya sama pasangan kamu dulu itu terlalu serius. Udah deh gitu. Pokoknya itu yang kayak bicara soal cinta aja, bicara soal masa depan indah aja. Barang sudah kamu jalani cinta sama dia, karena kamu kan dia serius sama kamu. Terus kayak yang seolah-olah itu konteks tiap kamu bertemu atau bicara itu monoton, masalah intinya itu masalah hubungan terus-terusan, nggak ada masalah happy-happynya, bercanda-candanya. Alhasil apa gitu, hubungan kalian justru kandas gitu loh. Justru menurut saya kayak hubungan yang diselingi dengan tawaan, candaan, happy, humor, terus juga ininya diberikan sentuhan warna, itu kalian tuh semakin asik untuk menjalaninya. Bahkan kamu nggak akan merasa gitu bahwa nggak, loh kita ini sebenarnya kenal ini sudah cukup lama loh ya gitu. Yang kayak nantinya seperti itu. Dan yang nantinya yang saya lihat, kamu dan dia itu nggak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bener-bener kayak misalnya pacaran lah ya sama dia. Karena yang saya lihat ya basically orang ini tuh cari temen hidup gitu, cari pendamping hidup, cari jodoh, bukan waktu dia untuk mencari kesenangan, untuk yang bener-bener ya udah waktunya nih ya gue ini jomblo gitu, waktunya deh aku cari pacar baru gitu. No, bukan waktunya. Karena apa yang kamu cari saat ini bukan itu gitu. Apa yang kamu cari saat ini adalah seseorang yang nantinya itu mau bertanggung jawab untuk kamu, mampu ngebawa kamu itu ke dalam jenjang yang lebih serius, dan mampu ngebawa kamu itu ke dalam ikatan tali pernikahan. Sudah ininya tuh sudah bukan waktunya lagi lah untuk kamu ini terlalu banyak di PHP-in sama orang gitu. Ini sudah waktunya kamu untuk take action, untuk mengambil alih masa depan yang akan kamu jalani, yaitu merit gitu loh. Terus juga oke. Hmm. Pack of cup.
Cup, Pack of Cup, Four of Cup, Man of Cup, juga ada kartu Queen of Cup. Bagus ya. Memang jika dilihat dari semua keseluruhan kartunya sih, orangnya sepertinya sudah merasa siap dan sudah merasa mapan loh untuk maksudnya tuh untuk nih orang sudah waktunya untuk menikah. Jadi kayak segala sesuatunya itu sudah dia persiapkan. Mungkin ya mulai dari rumah, tabungan, atau mungkin apa yang harus dia lakukan nanti setelah orang ini married. Jadi kayak bener-bener sudah dipersiapkan. Karena apa yang saya bilang tadi gitu, orang ini benar-benar mencari jodoh, bukan mencari pacar gitu. Terus yang di sini yang saya lihat, ya, orang ini sejatinya, orang ini tuh selalu loh berdoa gitu. Berdoa itu maksudnya itu mendapatkan jodoh atau seseorang itu yang benar-benar baik untuk dia, untuk orang tua dia, untuk keluarga dia gitu. Dan orang ini tuh yang nantinya tuh langsung pada saat orang ini sudah berkomunikasi dengan kamu gitu, sudah ngejalin hubungan dengan kamu yang saya lihat. Ya kayak nih orang itu kayak ininya tuh diberikan suatu hadiah sama Tuhan bahwa yang kayak kamu kan ada, kamu itu orang yang baik gitu. Kamu itu orang yang baik, cuman dulunya itu kamu intinya itu kamu itu orang baik tapi harus jatuh di tangan yang salah gitu. Dan ini adalah saatnya buat kamu itu yang kayak bener-bener kamu itu saat ini tuh di tangan orang yang tepat gitu loh. Karena apa gitu, orang baik itu pasti akan disandingkan dengan orang yang baik, orang yang buruk akan disandingkan dengan orang yang buruk gitu. Jadi kayak bener-bener doa dia itu akhirnya terwujud. Karena yang saya lihat doa dia itu tiap hari itu minta diberikan jodoh seseorang itu yang benar-benar baik. Begitu pula juga kamu gitu, yang artinya kamu dan dia itu memang twin flame gitu. Memang yang kayak sudah benar-benar yang garis Tuhan jodohkan untuk kamu dan dengan dia itu bisa dipersatukan gitu. Karena yang saya lihat halangannya pun juga sepertinya tidak cukup besar gitu. Dan di sini yang saya lihat, kamu benar-benar nantinya akan merasa suatu kebahagiaan, hati kamu merasa berbunga-bunga, dan kamu yang kayak seolah-olah itu menjadi orang yang paling spesial di dunia ini, itu ketika kamu yang saya lihat ngejalin hubungan dengan orang ini nantinya. Karena ya selama ini kamu cuma sering dijanji-janjikan fantasi keindahan tapi tidak pernah terwujud gitu. Yang artinya ya kayak bener-bener yang saya lihat, orang inilah yang nantinya tuh akan memberikan kamu kebahagiaan yang hak, kebahagiaan yang benar-benar real, sesuai dengan kata dan ucapan dia di awal gitu. Jadi kayak benar-benar apa yang sudah dikatakan dia itu akan dia wujudkan, bukan apa yang dia sudah katakan tapi tidak dia wujudkan, bukan ya. Benar-benar yang saya lihat, ya ini orang loh gitu. Benar-benar yang saya lihat tuh kayak apa ya? Dia tuh mampu mewujudkan apa yang sudah dia katakan itu. Karena yang saya lihat orang ini tuh bukan tipe orang yang suka bermain-main dengan janji gitu. Karena orang ini tuh berprinsip, berpedoman, ya janji itu adalah hutang gitu, hutang yang harus ditepati. Jadi siapa sih gitu yang intinya tuh yang punya hutang gitu, ia nggak harus dibayar gitu, semuanya harus dibayar gitu loh. Keren, bagus kartunya. Seneng banget lihatnya. Di sini ada kartu pack of cup ya. Di sini ada kartu king of cup. Yang artinya kamu dengan dia ini sama-sama nyambung gitu. Yang artinya kamu dan dia nantinya ini sama-sama memberikan hati yang paling baik dari kalian masing-masing untuk kayak bener-bener disatukan gitu loh. Yang kayak nih loh gitu, saya ini sudah benar-benar tulus mencintai kamu. Saya benar-benar sudah mewujudkan apa yang kamu inginkan. Bahkan cinta saya itu gak main-main. Nih adalah waktunya saat saya memberikan hati saya ini untuk kamu gitu. Dan yang kayak kamu itu benar-benar ya sudah gitu. Saat ini juga saya sudah menerima hati kamu gitu. Dan saya juga ininya sudah menerima ketulusan hati kamu. Dari sekian perjalanan cinta saya, akhirnya saya menemukan suatu momen tuh yang bener-bener pas gitu loh. Suatu momen yang bener-bener pas. Dan ini adalah waktu saya untuk memberikan hati saya untuk kamu juga gitu. Jadi ininya tuh kayak kamu dan dia ini bener-bener nyambung gitu loh. Bener-bener nyambung, saling memberikan hati kalian masing-masing gitu. Terus juga di sini yang Larissa lihat
ada kartu Nine of Pentacle ya. Nine of Pentacle di sini adalah yang kayak bener-bener, karena basically orang ini sudah segala sesuatunya itu sudah dia persiapkan. Segala sesuatunya itu sudah dipersiapkan. Jadi otomatis yang kayak bener-bener ketika ketika apa ya, mungkin yang kayak kamu bener-bener merit sama dia, nantinya tuh kayak sudah bener-bener berkecukupan gitu loh. Karena ya dari basically segala sesuatunya itu sudah dia persiapkan, sudah dia ini itu sudah dia rancang gitu. Jadi kayak misalnya kalian juga nantinya sudah merit sama dia itu, intinya tuh ya nggak ada bener-bener yang kayak intinya tuh kekurangan gitu loh. Karena sedari dini orang ini tuh sudah mempersiapkan apa yang harus dia lakukan ketika dia merit, apa yang harus dia lakukan ketika intinya itu melamar kamu gitu. Jadi kayak semuanya sudah tersiapkan. Hmm, oke. Nggak sabar tuh pengen lihat hasilnya. Oke. Spesial banget dari kartunya best, nice card. Di sini sih dari kartunya kan terlihat gitu. Apa yang jadi ada berkesinambungan antara kartu yang tadi sama kartu yang ini gitu. Tadi kan saya bilang gitu. Kayaknya ya kamu dan dia itu segala sesuatunya itu akan tercukupi atau berkelimpahan karena ada kartu yang tadi. Itu juga ditambah yang ini, yang artinya kan kayak seolah-olah itu kamu duduk tenang, itu kayak seolah-olah menjadi bos, menjadi nyonya gitu. Jadi kayak ya ternyata hasil dari buah kesabaran kamu selama ini, hasil dari maksudnya doa-doa kamu selama ini yang sudah kamu panjatkan itu. Kan kamu doanya itu pengen seseorang yang bertanggung jawab gitu. Terus juga pengen seseorang yang benar-benar bisa bersikap dewasa, saling bisa mengimbangi satu sama lain. Dan ini tuh sama Tuhan diberikan bonusnya gitu. Orang itu benar-benar yang kayak dia cukup mapan, yang nantinya bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Karena terlihat di sini dari auranya, dari energinya, kamu sepertinya duduk nyaman, menikmati apa yang kamu miliki saat ini, layaknya kamu seorang bos gitu. Terus juga di sini ya kamu sih pernah gitu ya. Mungkin kayak kamu itu sudah merasakan berjuang demi cinta, tapi perjuangan dan pengorbanan kamu itu tidak pernah dilihat. Tapi ketika benar-benar kamu sudah menjalin hubungan dengan orang ini, yang saya lihat ya kayak orang ini tuh nggak pernah menganggap sepele diri kamu. Dimana yang kayak ya sudah perjuangan yang sudah kamu lakukan itu saya mampu melihatnya. Jadi yang kayak semakin hari orang ini tuh semakin sayang sama kamu dan ingin menjaga kamu gitu sepanjang hidup dia. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu the Fool gitu. Yang artinya the Fool tuh apa sih gitu? Ya orang itu memang bukan tipe orang yang ingin tuh selalu bener-bener ketika terjadi sesuatu ngambeknya itu lama. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan itu marahnya lama. Bukan. Jadi kayak bener-bener nih orang ini tuh tipe orang yang bener-bener apabila ada masalah gitu, ya sudah gitu. Kita kubur yang lalu, kita anggap kesalahan di masa lalu itu sebagai suatu pembelajaran. Dan kedepannya gitu, kita tidak boleh terjatuh pada lubang yang sama asalkan kita mau belajar dari kesalahan yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi kayak bener-bener ya sudah gitu. Jadi kayak
ya semakin hari cinta kamu itu semakin penuh warna gitu. Karena yang saya lihat, ya orang itu bener-bener ngajarin kamu itu, kita harus bisa belajar dari kesalahan yang pernah terjadi dan kita tidak boleh mengulanginya lagi gitu. Sudah kita hapus masa lalunya dan kita buka lembaran baru yang lebih bagus dan lebih baik lagi gitu. Terus juga di sini, ada kartu connect oven. Orang ini tuh yang saya lihat penuh dengan kejutan gitu. Penuh dengan kejutan tuh apa sih itu? Ya mungkin ya, walaupun nantinya kamu itu nggak HBD, intinya itu kamu itu nggak ulang tahun gitu. Tapi kayak orang itu selalu ada aja ide untuk membuat kamu itu selalu tersenyum dan selalu intinya ngebuat kamu itu benar-benar bahagia. Karena apa gitu? Ya kayak orang itu selalu memberikan kamu kejutan-kejutan kecil, walaupun bukan barang, bukan uang, tapi kan suatu momen keindahan itu jauh lebih berharga gitu. Misalnya orang ini tuh melakukan suatu pengorbanan apa yang membuat kamu itu jadi yang kayak, wah ini loh adalah kejutan yang benar-benar kayak spesial bagi aku gitu. Ini loh yang benar-benar kejutan yang benar-benar aku nggak pernah dapetin sebelumnya gitu. Benar-benar kayak penuh kejutan nih orang. Terus juga, oh my god, dari kartunya di sini ada kartu Six of Cup. Kayaknya setelah kamu nantinya sudah berhasil menikah dengan dia gitu. Kayaknya bener-bener mungkin ya gitu. Setelah kamu menikah, nggak lama lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu anak gitu. Karena di sini ada kartu dua anak kecil yang artinya ya ini adalah harapan antara kamu dan dia untuk misalnya gitu ya. Mungkin sih kalau mungkin dulu gitu, kalau mungkin saya punya anak itu ditunda terlebih dahulu. Tapi yang saya lihat keinginan dari orang ini tuh nggak ada seperti itu. Jadi kayak benar-benar ketika kamu dan dia sudah benar-benar married gitu, ya sudah gitu. Nunggu waktu apa lagi sih gitu? Ya sudah kayak benar-benar ingin segera memiliki momongan gitu. Jadi harus ditunda apa lagi gitu. Kita dari segi rezeki juga sudah siap. Terus dari segi hal apa lagi gitu yang harus kita tunggu gitu. Karena saya sudah merasa ready gitu loh. Oke. Terus ada kartu overcoming, compassion, ada kartu outdoors. Kalau di sini yang saya lihat ya, sembari kamu menunggu orang ini, sembari kamu juga berharap besar sama orang ini akan hadir di dalam kehidupan kamu, cobalah gitu untuk kamu saat ini tuh lebih banyak berdoa sama Tuhan, berharap ya biar orang ini atau orang yang kamu inginkan ini, orang yang kamu harapkan ini tuh biar bisa cepat segera hadir di dalam diri kamu. Dan kamu mintalah sama Tuhan. Jangan sungkan-sungkan meminta sama Tuhan untuk dihindarkan sama orang-orang yang bermental busuk atau berhati busuk untuk mempermainkan perasaan kamu. Karena saya yakin gitu, kamu orangnya itu telaten, orangnya penuh dengan kesabaran, dan intinya ya setiap kali apapun problem hidup yang pernah kamu lakukan, kamu selalu memetik hikmah dari permasalahan yang pernah kamu alami gitu. Dan yang saya yakin nggak butuh waktu lama lagi untuk kamu dengan dia itu bisa bertemu gitu. Jadi kayak bener-bener proses untuk kamu bisa bertemu dengan dia ini nggak membutuhkan waktu cukup lama lagi gitu. Bisa jadi ya di bulan-bulan ini gitu. Jadi kayak bener-bener ini adalah waktunya kamu untuk mempersiapkan mental dan diri kamu menjemput suatu kebahagiaan. Karena di sini ada kartu victory yang artinya ya setelah kamu menemukan orang ini adalah suatu kemenangan dari hasil penantian kamu untuk orang yang benar-benar tulus sama kamu pada nantinya. Dan kemenangan ini tentunya juga harus diimbangi dengan rasa puji dan syukur terhadap Tuhan yang sudah memberikan kamu suatu kebahagiaan. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu career transition ya.
saya bisa bilang bukan cuma masalah asmara saja yang bagus, tetapi dari segi karir juga di sini yang saya lihat kamu nantinya itu akan melejit karir kamu gitu. Karena apa? Ya, karena ya selain kamu orangnya bersabar, kamu juga orangnya pekerja keras dan bukan orang yang pantang menyerah. Jadi yang kayak Tuhan nantinya itu akan memberikan kado spesial itu sepaket untuk kamu. Jadi seperti itu. Dan ini adalah momen yang langka gitu. Jadi bener-bener kamu harus nantinya kalau misalnya kamu sudah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang kamu impikan gitu, kamu wajib mensyukurinya, kamu wajib menjaga apa yang sudah Tuhan titipkan gitu. Dan intinya apa gitu, dan memelihara gitu. Jadi jangan jadi orang setelah mendapatkan apa yang diinginkan, ya sudah diem aja. Tetapi ya harus dipelihara biar apa? Semakin hari tercipta suatu kerukunan dan keindahan. Jadi seperti itu. Oke? Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Oke. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energinya. Jika dilihat dari kartunya sih, wow. Sepertinya di sini lebih energinya ke kamu deh. Kayaknya kamu sedang menunggu-nunggu jodoh yang pasti, yang nantinya orang yang dapat membahagiakan kamu, orang yang benar-benar ya bukan pacar lagi, tapi seseorang yang bisa untuk ngebawa kamu ke jenjang yang lebih serius lagi. Cuman di sini memang yang saya lihat kamu sih sepertinya ya, walaupun saya paham kamu saat ini tuh sedang menunggu momen tersebut, tapi yang saya lihat kamu orang yang positif, yang artinya kamu bukan tipe orang yang terlalu terburu-buru, yang artinya menargetkan sesuatu. Misalnya saya di bulan ini, di tahun ini saya harus bisa mendapatkan seseorang yang sesuai dengan impian saya, seseorang yang sesuai dengan harapan saya. Intinya tuh terlalu berambisi. Kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi kayak ya sudah gitu, apa yang saat ini sedang terjadi lebih banyak kamu serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena kamu percaya apabila saya mampu bersabar gitu, pasti Tuhan juga sudah memilihkan jodoh yang terbaik untukku gitu. Dan yang saya lihat ya mungkin dalam waktu dekat ini akan ada seseorang yang akan menghampiri kamu. Tapi di sini yang saya lihat energinya, ini energinya dari sama ya, dari orang baru, atau bisa jadi dari teman online atau sosial media kamu. Jadi benar-benar nantinya orang ini tuh hadir, tapi yang kayak kamu ini benar-benar nantinya tuh nggak menyangka bahwa dia nantinya adalah jodoh kamu gitu. Karena ya mungkin energi cinta kamu dan dia itu pada awalnya itu nggak terlalu kuat gitu. Tapi setelah mungkin seiring berjalannya waktu, seiring lamanya kamu berkomunikasi sama dia, seiring kamu juga intinya itu ya saling memahami lah pikiran satu sama lain gitu. Apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, cinta itu lama-lama itu akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa tanpa secara disengaja gitu loh. Jadi kayak bener-bener seiring berjalannya waktu, cinta kamu dan dia itu semakin lama itu semakin tumbuh dan semakin besar gitu. Dan di sini yang nantinya tuh bener-bener dari segi fisik ya, mungkin orang ini tuh bisa dibilang tuh keren lah gitu. Atau bisa dibilang tuh orang ini tuh pesonanya tuh sangat tinggi. Tapi biasanya kan kalau misalnya orang yang keren, orang yang pesonanya tinggi gitu, dia tuh kalau misalnya dia cewek ya dia playgirl, kalau misalnya dia cowok ya mungkin dia playboy gitu. Tapi yang saya lihat kalau orang itu enggak gitu. Dia gunakan kegantengan dia, kekerenan dia gitu. Bukan untuk memodusin orang, tapi bener-bener ya
Dia intinya bukan tipe orang yang seperti itulah ya gitu. Dia sudah dititipkan sama Tuhan suatu hal yang positif, dia salah gunakan untuk hal mempermainkan perasaan orang. Tidak gitu. Orang ini tuh tipe orang yang benar-benar setia banget gitu. Bahkan bisa dibilang gitu ya. Mungkin kalau dari segi pacar gitu, mungkin lebih banyakkan kamu gitu daripada orang ini. Karena yang saya lihat ya orang ini tipe orang yang sangat was-was, orang yang sangat wanti-wanti dalam mencari pendamping hidup. Karena yang saya lihat tuh orangnya tuh sebenarnya itu energinya bagus, orangnya itu bertanggung jawab, mau berkorban, mau memperjuangkan, pekerja keras. Cuman yang kayak terhalang gitu, jadi dia simpen karena apa gitu. Ya sebenarnya dari basic dia gitu, sifat itu semuanya tuh ada di dalam diri dia. Karena ya dia belum menemukan seseorang yang pas dan belum ada yang diperjuangkan. Jadi ya dia tunjukkan sama siapa gitu loh. Karena pasangan pun juga belum ada gitu. Jadi kayak bener-bener ya sudah, dia simpan terlebih dahulu sampai bener-bener sampai akhirnya orang ini menemukan kamu gitu. Jadi kayak bener-bener nantinya rasa baik dia, rasa positif dia itu nantinya itu akan dia tunjukkan semuanya sama kamu gitu. Jadi benar-benar terlihat itu. Dan nantinya yang kayak saya lihat mungkin di awal gitu kamu nggak langsung jadian sama dia, karena orang itu benar-benar orang yang sangat menghargai suatu proses. Jadi kayak mungkin kamu nanti nyambungnya itu nih orang itu benar-benar serius nggak sih sama aku, kok lebih cenderung berbelit-belit. No, dia orangnya serius, cuman orang yang bagus kan orang yang seperti itu. Jadi bener-bener orang yang harus tahu pasangannya nantinya itu seperti apa. Dan nantinya itu orangnya itu tahu gitu loh. Maksudnya karakter kamu itu seperti apa, biar nanti ngebawanya itu nggak kaku, nggak jadi malah berantem gitu. Karena ya orang ini kan sudah tahu kamu sebelumnya gitu loh. Terus ada kartu death, ada kartu Three of Cup, ada kartu Pack of Wands, oh my god, bagus banget dari kartunya di sini. Aku senang semuanya tiga-tiganya bagus gitu. Karena di sini kayaknya itu gini deh. Ya, awalnya sih kamu benar-benar takut kenal sama dia gitu. Takut apa sih gitu? Takut jikalau orang ini tuh hanya main-main aja sama kamu dan ternyata semua apapun yang dia berikan, yang diharapkan dari kamu itu cuma main-main gitu. Karena kamu basically itu nantinya kamu akan melihat dia gitu. Wah, nih orang kok keren ya. Jika dilihat-lihat, apakah nih orang itu playboy atau enggak sih gitu. Cuman gitu. Ya, mungkin ya ketampanan dia, kecantikan dia ini tidak berlaku buat laki-laki ataupun perempuan tuh sama nantinya ya. Itu tidak dia gunakan untuk memanfaatkan kebaikan orang lain atau intinya itu dia gunakan untuk mempermainkan orang lain, tidak gitu. Orang ini bener-bener serius gitu. Cuman nantinya kamu nanggepin dia itu yang kayak kamu takut bahwa wah, ini tampang-tampang seperti ini nih pasti tampang-tampang orang yang suka playboy nih atau mempermainkan perasaan orang gitu. No gitu. Dan yang saya lihat dia sepertinya paham apa yang kamu pikirkan gitu. Nah makanya gitu, orang ini nantinya itu akan menunjukkan perjuangan dia terhadap kamu, bahwa ya kayak saya ini bukan orang yang seperti apa yang ada di dalam pikiran kamu gitu. Beda cuy, saya juga beda orang, beda karakter. Jadi ini seperti itu. Jadi benar-benar yang kayak
saya ini memang mencari jodoh hidup atau mencari pendamping hidup, bukan mencari waktunya seneng-seneng gitu loh. Ya nantinya yang saya lihat gitu ya, yang semula nih awalnya itu kamu bener-bener ya seolah-olah nggak yakin nih buat apa dari ini orang untuk ngebagiin kamu ini, sepertinya nggak mungkin gitu. Tapi ya lama-lama gitu cinta kalian tuh akan semakin kuat, semakin muncul dan semakin tumbuh, yang artinya ya kamu jadi yakin. Karena apa gitu? Ya orang ini sudah mau berjuang bener-bener untuk kamu gitu. Terus juga di sini yang Larissa lihat, mungkin sih di sini yang saya lihat ya nantinya kayak ketakutan terbesar kamu itu memang kayak terlihat ya, bahwa kamu itu sepertinya sudah merasa capek, sudah nggak ingin lagi gitu loh. Maksudnya itu dibuat permainan, dibuat main-main sama yang namanya urusan cinta gitu, karena kamu sudah kenyang gitu loh. Kenyang sama janji-janji manis yang pertama, yang kedua kenyang sama-sama bullshit, yang ketiga itu kenyang sudah dipermainkan. Kamu sudah terlanjur tulus sama seseorang, tapi ketulusan kamu justru malah disalahartikan sama seseorang, yang artinya ya sudah gitu, akhirnya hubungan kalian tuh end. Cuman di sini yang saya lihat ada kartu pack of one. Dia itu benar-benar gini loh. Apabila nih orang sudah benar-benar mendapatkan hati kamu, sudah tahulah intinya itu seluk beluk kamu itu seperti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang tidak kamu sukai gitu. Setelah orang ini sudah tahu semua dan sudah memahami gitu, ya maka kedepannya orang ini tuh akan benar-benar yang kayak ngelihat gitu loh. Wah nih saya kedepannya harus bisa nih ngejaga orang biar orang itu semakin yakin dan semakin sayang sama aku, bahwa aku ini bukan mempermainkan kamu gitu. Karena saya ini untuk memperjuangkan kamu, untuk tujuan saya dan kamu ini bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan gitu. Itu juga di sini yang saya lihat loh. Orang ini bener-bener penuh perjuangan banget nantinya untuk ngedapetin kamu gitu. Karena kan kamu bukan tipe orang yang gampang sembarangan percaya dan menerima seseorang gitu. Jadi yang kayak bener-bener nih orang itu bener-bener pengorbanan dia itu banyak banget. Perjuangan dia itu akan banyak banget. Bahkan bisa dibilang menguras pikiran dan tenaga untuk bisa membuat kamu itu semakin yakin lagi gitu, bahwa saya ini niat ngedeketin kamu ini bukan karena sesuatu gitu. Karena ya hati saya ini tercipta untuk membahagiakan kamu gitu. Terus yes, and when some tuning. Okay. Okay. Oh my god, terbuka semuanya. Bagus sih. Terlihat ya auranya di sini. Terlihat sih memang di sini tuh orangnya tuh bener-bener bisa ngebuat kamu senyum, bisa kamu ngebuat ceria. Bahkan di sini yang Larissa lihat bahwa kamu ini, yang saya lihat ya, kamu ini paling nggak bisa marah ketika kamu dihadapkan sama orang ini gitu. Tadinya itu ada banyak hal yang ngebuat kamu itu jadi emosi, jadi pengen marah sama dia misalnya gitu. Tapi nantinya gitu kamu akan luluh juga di tangan dan di pelukan dia gitu. Karena yang saya lihat orang ini tuh nggak bisa ngebuat kamu itu jadi marah gitu. Yang artinya itu jadi senyum aja bawaannya gitu. Terus juga di sini yang Clarissa lihat ada kartu Five of Swords. Wah, ya sebenarnya sih di sini yang saya lihat dari energi kartunya ya, orang ini tuh sebenarnya tuh banyak yang berusaha mendekati dia. Ini dia, dan ini adalah seseorang yang intinya tuh banyak mendekati dia gitu. Tapi karena nih orang itu bukan tipe orang, misalnya apabila dia cowok dia bukan playboy, apabila dia cewek ya dia playgirl. Dia bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi yang saya lihat ya dia diem aja gitu. Sampai benar-benar orang ini tuh tahu gitu mana yang dia suka dan mana yang tidak dia suka. Sampai akhirnya ya orang ini bisa menemukan
dari antara orang yang berusaha mendeketin dia itu ternyata hati dia itu tergerak untuk diri dia sendiri, yang intinya itu dari sosmed mungkin ya, yang kayak langsung menghubungi kamu kembali. Jadi bisa dipastikan orang ini yang tertarik sama kamu gitu loh, bukan bukan kamu yang tertarik sama dia. Walaupun sebenarnya yang suka sama dia itu banyak gitu. Dan nantinya di sini yang saya lihat, orang yang bener-bener paling cemburuan itu adalah kamu. Mungkin sih di awal yang saya lihat, orangnya yang paling cemburuan itu adalah dia gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah orang ini tuh mampu memberikan kamu suatu kenyamanan, suatu hal yang intinya itu yang bener-bener titik ternyaman kamu ada di tangan dia gitu. Jadi yang kayak bener-bener nantinya yang saya lihat ya, kamu lebih banyak cemburu dan baper sama dia nantinya. Cuman yang saya lihat ya, orang ini tuh ada kartu ini ya, Knight of Pentacle. Ketika kamu cemburu, ketika kamu marah, ngambek sama dia gitu, orang ini tuh tahu caranya bagaimana biar kamu itu bisa senyum lebar kembali. Dan yang awalnya kamu marah sama dia jadi nggak jadi marah gitu. Jadi kayak orang ini tuh punya kuncinya tentang diri kamu gitu. Jadi benar-benar itu yang saya lihat. Terus juga di sini ada kartu Pack of Swords. Ya, saya tahu sih dan paham bahwa sepertinya sebelumnya kamu itu banyak berjuang sama yang namanya cinta gitu. Tapi yang diperjuangkan itu yang nggak tahu diri. Cuman di sini yang Larissa lihat, saya dapat melihat energinya bahwa nantinya gitu ya, kamu akan paham makna diperjuangkan itu seperti apa. Karena yang saya melihat di sini dari past life kamu, bahwa sepertinya kamu itu yang banyak berjuang gitu daripada kamu diperjuangkan. Dan nantinya setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, yang saya lihat ya, nantinya lah kamu yang akan diperjuangkan sama dia, bukan kamu yang banyak berjuang sama dia. Karena basically yang saya lihat, kamu itu sebenarnya itu tipe orang yang suka diperjuangkan. Dan orang ini adalah orang yang pas gitu. Karena orang ini tuh tipe orang yang pekerja keras, upaya dia itu sangat keras, yang artinya orang ini suka memperjuangkan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi seperti itu. Jadi banyak kecocokan antara kamu dan dia nantinya. Terus coba di sini Clarissa lihat juga. Oh my god, kartunya bagus-bagus ya. Dari kartunya sih kelihatan bahwa yang kayak nantinya setelah orang ini sudah mendapatkan kamu, kalian sudah benar-benar jadian, hal yang paling dia prioritaskan itu adalah kamu. Karena yang saya lihat, orang itu tuh menganggap bahwa kekasih hati, pasangan, atau mungkin pasangan hidup itu adalah yang lebih prioritas daripada apapun, bahkan dari uang, dari apapun itu. Jadi kayak orang ini benar-benar menganggap bahwa kamulah yang nantinya itu akan menjadi prioritas utama di dalam hidup dia. Karena apa gitu ya, mungkin kamulah yang nantinya itu akan menjadi, intinya itu akan yang menjadi, misalnya jika dia seorang laki-laki ya, kamulah yang nantinya itu akan menjadi ibu dari anak-anak dia kelak gitu. Jadi makanya bener-bener yang kayak kamu itu harus dijaga, harus disayangi, nggak boleh dibuat sedih, nggak boleh dibuat galau gitu. Terus juga di sini ada kartu Remember Who You Are, yang artinya itu bener-bener yang kayak gini ya. Mungkin cinta kamu itu sekarang saat ini tuh sudah benar-benar redup. Sepertinya kamu juga sepertinya sudah tidak terlalu muluk-muluk gitu. Yang artinya itu tidak terlalu berharap sama seseorang yang seperti apa. Cuman yang saya lihat ya, di tengah ininya yang kamu benar-benar jenuh, sudah putus asa. Ya, orang ini cepat atau lambat itu akan hadir memasuki relung hati kamu, membawa sejuta impian dan harapan yang selama ini kamu inginkan. Dan di sini yang saya lihat, untuk kamu saat ini lebih bisa simpan aja hati kamu sampai benar-benar orang ini tuh nantinya akan
berwujud nyata, bener-bener nantinya itu akan mendekati kamu. Cuman yang saya lihat, yang saya sarankan, kamu jangan gampang, maksudnya bukan jangan gampang ya, jangan sembarangan memberi hati kamu untuk orang lain gitu. Karena Clarissa dapat melihat bahwa hati kamu itu hati yang rapuh. Kamu itu gampang sakit hati, gampang galau. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak bermain-main sama yang namanya cinta. Kamu boleh take action apabila orang tersebut memang sudah menunjukkan itikat keseriusan dia sama kamu. Tapi apabila belum terlalu strong, belum terlalu terlihat kuat gitu, ya jangan sekali-sekali ngeberikan hati kamu untuk orang lain gitu. Nanti takutnya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Terus juga di sini ada kartu Chakra and Clearing, yang artinya saya dapat melihat bahwa nanti antara cinta kamu dan dia ini sama-sama besar dan sama-sama kuat. Yang nantinya apa sih gitu. Ya otomatis kalau berdua sama-sama imbang, sama-sama kuat, sama-sama besar gitu. Yang nantinya itu akan menciptakan suatu hubungan yang indah dan harmonis. Dan pastinya itu layak untuk kamu ceritakan ke anak cucu kamu kelak. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya. Buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan ya. Semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Langkah-langkahnya, cara-caranya bagaimana, itu semuanya ada. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia. Dan nyalakan notifikasinya, biar ketika Clarissa upload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda ya. Dadah, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan segala urusan kalian bisa terselesaikan. Dan Tuhan pun memberikan kado spesial yang paling indah untuk orang-orang yang mau bersabar. Ingat, semua hidup itu ada ujian, tapi ada kalanya kita memaknai ujian tersebut dengan berharap ada hikmah yang muncul yang akan datang di kemudian hari. Oke? Terima kasih ya.